Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat hari Rabu malam, tanggal 7 Mei 2025. Hari ini kita mau memulai di level 1 dan pelajaran yang pertama, hidup yang kekal. Kalau hari ini saya kasih judul pelajaran kita hidup kekal itu Becoming One. Kalau ngomongin Becoming One pasti yang pertama kali di bayangan kita apa? Becoming One biasanya ngomongin tentang pernikahan gitu ya. Sebenarnya kita adalah mempelainya Kristus. Jadi Becoming One di sini kita mau ngomongin waktu kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Pada awalnya itu adalah 3 kata pertama yang tercantum di kitab pertama di Alkitab kita. Kalau kita buka Kejadian 1, langsung pada mulanya, pada awalnya gitu ya. Pada awalnya itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, dan manusia diciptakan di hari yang ke-6. Kenapa sih Tuhan mesti ciptain manusia gitu ya? Karena Tuhan itu merindukan adanya hubungan. Ada tanaman, makhluk hidup kan ada 3 ya. Ada tanaman, ada binatang, ada manusia. Sama tanaman Tuhan nggak bisa ngobrol. Sama binatang, kadang-kadang binatang bisa ngelihat balik, bisa bikin kita ketawa, bikin kita seneng gitu ya. Tapi nggak bisa diajak ngobrol. Diciptakanlah manusia. Ada baiknya ya, kita itu menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kita. Itu percakapan di Kejadian 1. Ada yang tanya, lah ini si Tuhan ini, Tuhan ini lagi ngomong sama siapa kok ngomongnya kita? Ada yang bisa jawab? Tuhan lagi ngobrol sama siapa sih waktu itu? Waktu menciptakan manusia. Kita buka yuk Kejadian 1 ayat 26. Yang sudah ketemu pertama kali langsung mau bacain boleh. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita. Siapa coba kitanya? Selain Tuhan ada siapa lagi? Siapa tadi yang jawab? Nggak kedengeran? Hampir benar jawabannya. Bisa dibuka di Yohanes 1 ayat 1. Yuk kita buka ya, Yohanes 1 ayat 1. Karena Tritunggal itu ada 3 pribadi. Ada 3. Tadi yang disebut Allah Roya. Hampir benar. Tapi ini ada pribadi yang lain. Ada yang sudah menemukan, boleh dibacakan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ya, itu jawabannya. Ada Allah Bapa bercakap-cakap dengan Firman. Yang menciptakan di hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah Firman. Firman itu pribadi siapa? Firman menjadi manusia. Kalau kita lagi merayakan Natal ya, Firman menjadi manusia itu adalah Yesus. Wujudnya Yesus. Tapi waktu di perjanjian lama adalah Firman. Pada saat lahir si Firman ini ke muka bumi, jadilah Yesus. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada mulanya, kenapa harus ada manusia? Kenapa harus ada kehidupan? Di Wahyu 4 ayat 11, kalau teman-teman yang sudah punya materinya, saya bacakan ayatnya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kenapa harus diciptakan? Karena itu adalah inisiatifnya Tuhan. Kita lanjut ya. Inisiatifnya Tuhan untuk apa sih? Untuk kesenangannya dan untuk hubungan. Jadi kalau kita baca ayat yang tadi, Wahyu 4 ayat 11, tapi dari King James, and for thy pleasure. Jadi diciptakan semua itu
untuk kesenangannya dia, untuk dia menikmatinya, dan supaya ada hubungan, gitu ya. Nah, ayat yang kita sudah hafal, kita sudah tahu ayat itu ya, apalagi kita baru merayakan Paskah. Ayat ini tuh selalu diucapkan dengan lantang. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi waktu diciptakan semua di 6 hari itu gitu ya, diciptakan semua termasuk manusia, yang diberikan adalah kehidupan. Firman itu punya kuasa untuk melepaskan, ada nafas kehidupan yang dilepaskan ke sana. Jadi semuanya itu hidup. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kehidupan yang sesungguhnya itu seperti kayak dibatalkan. Jadi manusia langsung menyerah. Jadi kan waktu diciptakan manusia itu diberikan kuasa kan, diberikan otoritas. Beranak cuculah, penuhi muka bumi, dan kuasailah semua kuasa. Jadi apa yang Tuhan ciptakan itu tuh dikasih kuasanya untuk si manusia yang membereskan dan mengatur semuanya. Tapi waktu manusia mengikuti si jahat, kuasa itu, otoritas itu jatuh ke si jahat. Jadi manusia jatuh di dalam dosa. Wah, panjang ini ceritanya ya. Nanti teman-teman dengan setia mengikuti kelas DI itu akan ada rangkaiannya. Tapi yang pasti di hari itulah manusia itu yang tadinya diciptakan dari kerajaan Allah jadi nyasar ke kerajaan si jahat. Dari terang nyemplung ke gelap. Dari yang hidup menjadi mati secara roh. Nah, Bapa itu penuh kasih. Kalau Bapa diganti namanya, dia adalah kasih. Jadi pada saat melihat manusia yang serupa dan segambar dengannya ini jatuh ke dalam dosa, pindah ke kerajaan lain, gak akan pernah bisa tahan. Pengennya nih, ayo dong kamu tuh lahir dari kehidupan, kok kamu malah mati gitu kan. Jadi dikirimlah Yesus. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus itu, kita baru ngerayain ya, Good Friday. Yang Yesus alami di hari Jumat Agung atau Good Friday itu tuh skenario yang paling horor, mengerikan, menyedihkan dari semua sejarah yang pernah ada. Karena dia seorang manusia yang tidak layak untuk disiksa, dihancurkan, sampai dia rupanya udah gak manusia lagi. Dia tergantung di atas kayu salib. Kayu salib itu sebenarnya untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Jadi dia sama sekali gak layak loh ada di atas kayu salib. Tapi dia ada di sana. Jadi waktu saya lagi Good Friday ya, ikut ibadah Good Friday, saya lihat di screen Good Friday. Jadi pada saat saya lagi dengerin gembala saya khotbah, tiba-tiba terlintas. Kenapa ya Good Friday ya? Kalau bahasa Indonesia kan Jumat Agung. Kenapa good ya? Kalau bahasa Indonesia kenapa Good Friday ya? Dalam waktu yang secepat itu Roh Kudus kasih hikmat. Because it was a good day. Kalau pakai kacamata manusia, kita memandang hari Jumat Agung itu adalah hari yang paling horor, mengerikan, menyedihkan, hari yang kelam gitu ya. Kan di Alkitab itu dijelaskan langit hitam, tiba-tiba tirai bait Allah terbelah dua gitu. Jadi kayak horor banget gitu. But it was actually a good day. Kenapa? Karena itu bukti nyata. Kasih Allah Bapa yang gede yang gak terukur itu diwujudkan melalui tindakan. Melalui tindakan seorang anak domba Allah yang tidak bercacat itu tergantung di sana habis-habisan sampai dia rupanya pun orang nggak mau lihat. Dia saya bilang gitu. Rupanya udah nggak bentuk manusia lagi. Orang pun males gitu ngelihatnya. Takut sebenarnya. Kayak udah nggak ada yang tersisa secara utuh. Kenapa? Karena dia bayar dosa manusia. Dia bayar sakit penyakitnya. Sekalian satu paket.
Kalau udah tergantung di sana nggak setengah-setengah. Dia go all the way. Waktu dia sebagai seorang manusia, jadi Yesus itu adalah firman ya. Sebagai manusia itu dia 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Kalau manusia bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati karena Allah itu ada kehidupan. Jadi waktu dia tergantung di atas kayu salib, habis-habisan, dia itu sebenarnya udah harus mati. Secara tubuh manusia dia udah harusnya mati. Tapi dia nggak mati-mati. Dia nggak mati-mati sampai dia menggunakan kehendak bebasnya dan berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Karena dia tahu sudah selesai. Dari tugas dia waktu datang ke muka bumi sampai dia mati di kayu salib, dia sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, baru berangkat. Karena dia sebagai Allah, dia nggak akan pernah bisa mati. Tidak ada satupun maut, kuasa di muka bumi yang bisa menjangkau dia. Karena dia Allah. Oke. Dari sini kelihatan mukanya tegang. Saya nggak ngomongin kisah horor ya, tapi maksudnya hari itu memang hari yang penuh dengan gejolak emosi. Saya sebagai seorang anak yang dididik dari pengajaran yang sebelumnya, hari itu adalah hari yang harusnya berkabung, hari yang penuh dengan kesedihan, nggak boleh seneng-seneng, nggak boleh happy-happy gitu ya, semua hikmat gitu. Jadi saya selalu memandang hari itu adalah hari di mana kita harus sedih banget. Ternyata no, it was a good day. Jadi pada saat kita lagi merayakan Jumat Agung, itu adalah hari puncak penggenapan kasih itu sampai real bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau kembali ke judul hari ini, Becoming One, kalau ada pria dan wanita suka-sukaan gitu ya. Terus PDKT, naksir-naksiran PDKT, udah deket, udah saling kenal, makin lama makin kenal. Oke yuk kita married aja gitu kan, Becoming One. Ada komitmen, ada trust-nya. Akhirnya bikin komitmen. Pada saat seorang pria dan wanita bertemu dan mau melanjutkan ke pernikahan, kan mereka ucapkan janji. Ya, keluar dari mulutnya ya, ucapkan janji. Karena di hatinya udah yakin banget, yakin he's the one, gitu kan. Ucapkan janji. Nah, kita itu sebenarnya seperti itu dengan, hubungan kita seperti itu dengan dia. Jadi pria itu represent Kristus. Wanita itu represent gerejanya. Gitu ya. Jadi apa yang terjadi nih pada saat ada Kristus dan gerejanya menjadi satu? Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi, kalau kita mau ngalamin hidup yang kekal, syaratnya kita harus punya Yesus. Kita lanjutkan ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Jadi waktu becoming one, saya dengan Kristus, itu ditandai dengan adanya ucapan di mulut. Kayak orang lagi ucapin janji nikah gitu. Ucapin kan pakai mulut kan. Saya menerima dia gitu kan. Nah kalau ini, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam hatinya percaya. Pada saat itu, waktu kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita sudah lahir baru.
Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca. Kalau yang lahir dari daging adalah daging. Kalau yang lahir dari roh adalah roh. Daging itu yang dari dunia ini, ya. Kita lahir dari daging waktu kita jadi anak bayi, keluar dari ibu kita, cuing gitu ya, jadi anak bayi ya, itu kita lahir dari daging. Tapi nggak cukup sampai di situ, karena ini dua kerajaan yang berbeda, yang terpisah sama sekali. Jadi harus lahir juga dari roh. Kalau kita mau jadi anak Allah, kita harus lahir dari roh. Allah itu adalah roh. Jadi kita lahir dari roh, syaratnya cuma ini. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya itu siapa? Yesus. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib dan Dia bangkit, di situ itu bukti nyata. Tidak akan pernah kematian itu mencolek Allah. Allah nggak bisa ada di dalam kematian karena Dia adalah hidup. Jadi waktu Dia mati secara manusia, karena tubuhnya udah nggak bisa lagi menampung roh dan jiwanya, Dia pulang ke rumah Bapa di surga. Di saat itulah kematian kamu nggak ada artinya lagi. Kematian kamu nggak bisa mencongkel-congkel, mencolek aku gitu ya, kan Dia bangkit. Pada saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, itu saya dengan Yesus mengucapkan janji, karena Yesusnya udah berjanji, udah segitu banyaknya gitu ya, selalu berjanji dan semua yang tertulis di Alkitab adalah iya dan amin gitu ya. Dia tinggal tunggu respon kita. Dia yang mengasihi, Dia yang sudah mengorbankan dirinya, Dia yang sudah membayar semua muanya untuk kita. Dia tinggal nunggu kita mengucapkan janji itu dari mulut dan percaya dalam hati. Di saat itulah kita lahir baru dari roh. Dan kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Dan kita menjadi satu dengan Dia. Kalau kita menjadi satu dengan sumber kehidupan, kita hidup atau mati? Kita hidup. Disitulah titik awal kita mengalami hidup yang kekal. Waktu saya belum mengerti kebenaran ini, kalau ditanya hidup kekal, iya ya, nanti gue bisa hidup kekal nggak ya? Jadi kayak ragu-ragu ya, gue pantas nggak ya masuk surga gitu kan? Kayak, tiap hari bikin dosa gitu. Kayak hidup kekal tuh jauh di angan-angan sana gitu. Mungkin iya, mungkin enggak gitu kan. Apa masih ada yang punya pemikiran seperti itu? Jangan sampai, nggak ada. Ya, nggak ada yang boleh punya pikiran seperti itu, karena itu adalah kebohongan yang selalu dilemparkan iblis. Kebenarannya adalah pada saat kita sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, kita sudah lahir baru dan jaminan keselamatan itu udah pasti buat kita. Ya, nanti dihafal lagi tuh ayat Roma 10 ayat 9 sampai 10, karena itu adalah ayat yang penuh dengan kuasa yang benar-benar kasih tahu, hey, posisi kamu tuh udah diselamatkan. Kamu udah ditarik dari yang gelap itu dipindahin ke terang. Kamu udah dipindahin dari kemusnahan, kebinasaan, kamu masuk ke dalam kehidupan. Titik di mana kita mengucap dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah titik di mana kita mengalami kehidupan yang kekal. Karena Dia sudah menyatu di dalam kita. Nggak mungkin yang udah jadi satu terus yang satu mati atau hidup, nggak mungkin banget kan? Itulah titik awalnya. Jadi seperti tadi orang menikah, pria dan wanita mengucap janji, kita juga mengucap janji. Saya mau cerita sedikit. Saya baru menyadari saya itu lahir baru banget ulang tahun ke-30. Waduh, ketahuan ya umurnya ya. Waktu saya ulang tahun bulan lalu, saya baru menyadari itu adalah hari ulang tahun saya sebagai roh. Karena di hari itu saya mengucapkan dengan mulut dan percaya dalam hati. Ceritanya saya punya teman kuliah yang
sering ngajakin saya ke ibadah youth gitu kan. Terus saya suka bully-bully, ngapain sih malam minggu kok ke gereja ogah gitu kan. Malam minggu itu enaknya happy-happy. Tapi di hari itu saya diundang karena ada es krim party. Wow, bergegas, bolehlah makan es krim terus cabut gitu kan. Ternyata es krim partinya setelah ibadah. Jadi saya ikut ibadah. Aduh, males banget malam minggu gue ada di sini gitu kan. Dan saya datang dari background gereja yang berbeda banget dengan gereja yang saya datangin itu gitu ya. Jadi saya terbengong-bengong. Kok orang nyanyi terus nangis ya? Terus saya ngeliat ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Kok semua nangis ya? Kok semua angkat tangan ya? Karena saya nggak, kok berani banget ya angkat tangan kanan deh. Saya biasa gitu kan. Jadi saya langsung mengucap dalam hati, gua nggak akan pernah ke gereja ini lagi gitu kan. Ini sesat gitu. Apa yang terjadi pada saat penyembahan, di tengah segala ketakutan saya itu, ternyata saya bisa merasakan damai sejahtera. Lagunya bagus banget ya gitu. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan di malam itu, besoknya setiap saya bangun tidur, belum sadar, belum buka mata aja tuh lagu itu udah kayak autoplay di sini gitu. Jadi yang kayak, iya ya, saya waktu itu belum ngerti ya, kuasa pujian, kuasa penyembahan. Saya belum ngerti banyak hal gitu. Jadi saya yang kayak, iya ya, gereja yang aneh itu membuat saya merasa tenang banget gitu. Karena dulu saya anak galau. Karena momen-momen itu, momen-momen waktu mama papa saya bercerai. Jadi kayak dunia runtuh lah gitu. Dan teman saya itu benar-benar persisten kayak, ayo lo ikut dong Yus gitu kan. Mas banget gitu. Karena ternyata teman saya juga diselamatkan tuh jalurnya mirip-mirip gitu kan. Kita kisahnya agak mirip. Papanya sama papa-papa kita tuh sama-sama meninggalkan rumah gitu. Jadi to make the story short, tanggal 22 April 1995 saya mengucapkan dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di hari ulang tahun saya itu, saya juga ulang tahun secara daging, saya juga ulang tahun secara roh. Dan saya baru sadar loh, kalau itu adalah ulang tahun roh saya kemarin. Jadi yang kayak, iya ya, roh saya umurnya 30 tahun gitu. I'm still young gitu kan. Oke, balik. Sampai mana tadi? Jadi lahir baru itu sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, karena di momen itulah kita mengalami hidup yang kekal. Jadi bukan nanti pas sudah meninggal, udah berangkat ke rumah Bapa di surga, kita mengalami hidup kekal, tapi dari sekarang, waktu kita lahir baru. Nah, sekarang kita buka Yohanes 17 ayat 3. Ada yang mau bantu baca ayatnya, boleh? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dua kata kunci di sini, bukan dua kata sih, dua yang perlu di-highlight, hidup yang kekal, dan kata mengenal. Jadi hidup yang kekal itu adalah pengenalan. Mengenal, kalau diambil tarik ke bahasa aslinya, mengenal itu adalah ginosko. Di situ kalau teman-teman sudah dapat materinya, saya cantumkan beberapa definisi dari kata ginosko. To know, to come to know, to recognize, to perceive, allow, be aware of, perceive, properly to know gitu ya. Pokoknya banyak deh, nanti direnungin setiap kata itu, karena saya percaya waktu kita belajar, Roh Kudus akan terus tuntun kita masuk ke dalam pengenalan dan pengertian yang makin dalam. Jadi jangan pernah bosen untuk belajar. Karena semakin kita belajar, kita semakin wow, dan kita semakin kayak, gue pengen belajar nih gitu ya. Tapi yang saya mau highlight di sini, arti kata ginosko itu experientially know, kata yang dipakai di Lukas 1 ayat 34, waktu Maria
dapat berita dari malaikat Maria mau melahirkan Yesus gitu ya. Kata Maria, loh saya nggak pernah ginosko sama seorang pria. Saya nggak pernah berhubungan intim dengan seorang pria. Jadi ginosko adalah berhubungan intim, menjadi satu. Di momen itu, hidup kekal itu terus berlangsung buat kita pada saat kita menjadi satu. Jadi hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Dan hidup yang kekal itu nggak akan dicabut dari kita, terus kita di-cancel nggak jadi gitu. Enggak. Hidup kekal itu ongoing, terus-terusan. Hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam hadiratnya, hidup yang berkelimpahan, hidup menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, hidup berkemenangan sesuai janjinya, hidup di bumi seperti di surga, hidup yang berbuah. Jadi kita sekarang hidup ada di mana nih? Misalnya saya berdiri di titik di mana ini ada salib Yesus. Kita berdiri di setelah salib kan? After the cross. Cross itu ngomongin apa? It was a good day, hari kemenangan. Yesus mati, menebus kita, menggantikan yang mati menjadi hidup, kita yang harusnya mati kita jadi hidup, dan dia berkemenangan. Jadi kalau kemenangan sudah ada di situ, kita yang hidup setelah salib, bagian kita adalah kemenangan. Titik di mana kita berdiri adalah titik posisi yang sudah menang. Tapi kenapa kita masih hidup kekurangan, kita masih sakit penyakit, kita masih jatuh bangun dalam dosa? Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia ini. Tapi kalau kita mau hidup di bumi seperti di surga, itu sebenarnya udah bisa. Gimana caranya? Nanti kan setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma satu. Kalau kita ginosko, berhubungan intim, menjadi satu, becoming one, dengan pribadinya, gak susah. Tinggal buka Alkitab. Karena firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia waktu dia naik ke surga, tinggalin Roh Kudus buat yang percaya. Waktu dia berangkat, saya terbatas nih, mendingan saya tinggalin Roh Kudus, gitu kan? Supaya setiap kita punya Roh Kudusnya di sini. Kalau Yesus kan terbatas tuh sebagai manusia. Tapi kalau Roh Kudus tinggalnya di setiap kita. Jadi Allah Roh Kudus, Allah yang hidup sudah di dalam kita. Kita komunikasi sama dia dari roh ke roh. Udah gampang banget untuk terus download yang dari surga. Firman yang tertulis di Alkitab, itulah bentuknya yang bisa kita makan setiap hari. Jadi kalau kita mau alamin hidup yang kekal, sudah dari sekarang. Kalau kita mau terus-terusan mengalami semua janji yang ada di dalam firman, kita tetap stay, tinggal di dalam firman. Bagian kita tinggal apa sih kalau baca firman? Cuma satu, percaya. Puji Tuhan, hari ini teman-teman sudah belajar tentang hidup yang kekal. Nggak repot-repot, nggak susah, nggak jauh. Hidup dalam firman. Jadi sekarang kita mau satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa kami yang penuh dengan kasih dan anugerah, kami mengucap syukur karena hari yang baik yang sudah Tuhan jadikan. Hari ini kami boleh belajar hidup yang kekal. Hidup yang menjadi satu dengan pribadimu yang sempurna. Hidup yang benar-benar hidup, bukan hidup sekedar hidup. Setiap kami mau tangkap kebenaran firman-Mu, apa yang sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib, semua berkat rohani dari surga yang ada di alam roh, itu yang akan kami alami hari demi hari ke depan. Hari demi hari ke depan, hari demi hari ke depan adalah hidup kami di bumi seperti di surga. Karena itu milik kami, anak-anak-Mu yang sudah lahir baru dari roh. Kami sudah satu roh dengan Engkau, roh-Mu yang hidup ada di dalam kami.
Dan kami akan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena itulah yang menjadi warisan terbaik kami dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari di depan adalah hari-hari yang baik. Bahkan adalah hari-hari terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pribadi the best version of ourselves. Karena kami sudah mengerti ada pribadi yang sempurna di dalam kami. Yang menuntun kami setiap langkahnya. Sampai kami mengalami semua janji-janji-Mu. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Itu bagian kami terima dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Haleluya.